Baiklah, saya sedikit akan menjelaskan tentang metode backpropagation neural network. Yang pertama, pengertian backpropagation neural network. BNN adalah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Dengan metode pelatihan yang terawasi atau supervised learning, dengan jaringan multilayer dan memiliki ciri khusus meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. BNN bekerja dengan cara melakukan dua tahap perhitungan, yaitu perhitungan maju yang akan menghitung nilai kesalahan atau error antara nilai output sistem dengan nilai yang seharusnya, dan perhitungan mundur untuk memperbaiki bobot berdasarkan nilai error tersebut. Dalam metode backpropagation biasanya menggunakan jaringan multilayer karena memiliki 3 layer dalam proses pelatihannya, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer, di mana backpropagation merupakan perkembangan dari single layer network yang memiliki 2 layer, yaitu input layer dan output layer. Selanjutnya, arsitektur jaringan BNN. Jaringan saraf tiruan terbagi ke dalam 3 macam arsitektur, yaitu jaringan lapisan tunggal terdiri dari 1 lapisan input dan 1 lapisan output. Biasanya contoh JST yang menggunakan jaringan lapisan tunggal ini adalah Adeline, Hopfield, dan Perceptron. Yang nomor 2, jaringan lapisan banyak. Jaringan lapisan banyak mempunyai 3 jenis lapisan, yaitu input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Banyak digunakan pada Madeline, backpropagation, dan neocognitron. Yang ketiga adalah jaringan dengan lapisan kompetitif. Jaringan ini memiliki bobot yang telah ditentukan dan tidak memiliki proses pelatihan. Jaringan ini digunakan untuk mengetahui neuron pemenang dari jumlah neuron yang ada. Biasa digunakan pada LPQ. Selanjutnya, algoritma pelatihan BNN. Untuk jaringan 1 hidden layer menggunakan aktivasi semoid biner. Aturan pembelajaran backpropagation dikembangkan dari delta rule dengan menambahkan hidden layer. Melatih jaringan dengan menggunakan metode backpropagation melibatkan 3 tahapan. Yang pertama adalah feed forward pola pelatihan masukan. Yang nomor 2 adalah backpropagation terhadap error. 3, penyesuaian bobot. Berikut alurnya. Yang pertama memiliki 3 fase. Fase pertama adalah fase untuk propagasi maju. Sebelum fase untuk propagasi maju, lakukan langkah awal, itu inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. Langkah 1, jika kondisi henti belum terpenuhi, maka lakukanlah langkah 2 sampai 9. Nomor 2, untuk setiap pasangan data pelatihan lakukan langkah 3 sampai 8. Baru kita masuk pada fase pertama, itu propagasi maju. Pada langkah ketiga, tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi di atasnya. Nomor 4, hitung semua keluaran di unit tersembunyi ZJ dengan rumus Z network J sama dengan P0J ditambah sigma XI kali PIJ, dan ZJ sama dengan F kali Z net J sama dengan 1 per 1 tambah epsilon pangkat Z net J. Yang langkah kelima, hitung semua keluaran jaringan di unit Y K. Y net K dengan rumus Y net K sama dengan W0J ditambah sigma ZJ dikali WJK dan turunannya. Nomor 2, masuk kepada fase propagasi mundur. Itu langkah 6, hitung faktor delta unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit keluaran. Seperti rumus di bawah yang akan lebih dijelaskan di contoh soal. Delta K merupakan kesalahan yang akan dipakai dalam perubahan bobot layer di bawahnya. Langkah 7. Di langkah 7, hitung suku perubahan bobot yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot WJK dengan laju pembelajaran alfa.
dengan menggunakan rumus delta W JK sama dengan alpha delta K kali ZJ. 7. Hitung faktor delta unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi. Dengan rumus delta net J sama dengan sigma delta K kali WJK. Faktor delta unit tersembunyi delta J sama dengan delta net J F kali Z net J itu sama dengan delta net J kali ZJ kali 1 kurang ZJ. Lalu hitung suku perubahan bobot yang akan dipakai untuk merubah PIJ. Delta PIJ sama dengan alpha kali delta J kali XI. Langkah 3, fase perubahan bobot. Hitung 8. Hitung semua perubahan bobot garis yang menuju ke unit keluaran. WJK baru itu sama dengan WJK lama tambah delta WJK. Perubahan bobot garis yang menuju ke unit tersembunyi dengan rumus PIJ baru sama dengan PIJ lama tambah delta PIJ. Langkah 9, stop atau langkah terakhir. Setelah pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat digunakan untuk pengenalan pola. Dalam hal ini hanya propagasi maju, langkah 4 dan 5 saja yang dipakai untuk menentukan keluaran jaringan. Apabila fungsi aktivasi yang dipakai bukan sigmoid biner, maka langkah 4 dan 5 harus disesuaikan. Demikian juga turunannya pada langkah 6 dan 7. Selanjutnya adalah contoh soal sederhana untuk jaringan satu hidden layer menggunakan aktivasi sigmoid biner. Contoh soal. Gunakanlah backpropagation dengan sebuah layer tersembunyi dengan 3 unit untuk mengenali fungsi logasor dengan 2 masukan X1 dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Gunakan laju pembelajaran alpha sama dengan 0,2. Penyelesaian dari soal di atas dengan hanya satu unit keluaran Y, kita dapat mengambil kesimpulan dengan satu unit keluaran Y, 3 unit Z dan 2 unit X, serta 2 bias untuk unit tersembunyi dan unit keluaran. Mula bobot diberi nilai acak yang terkecil, yaitu memiliki range dari min 1 sampai 1. Misalkan bobot PIJ seperti tampak pada tabel berikut. Dan bobot WJK-nya sebagai berikut. Langkah 4, hitung keluaran unit tersembunyi ZJ menggunakan rumus Z net J sama dengan P0J tambah sigma XI kali PIJ, sehingga didapatkan untuk Z net 1 sama dengan 0,2, Z net 2 sama dengan 0,7, Z net 3 sama dengan 0,7. Sekarang kita mencari nilai ZJ dengan menggunakan di dalam rumus seperti di gambar rumus, maka dihasilkan nilai Z1 itu sama dengan 0,55, Z2 sama dengan 0,67, Z3 sama dengan 0,52. Langkah 5 itu ialah hitung keluaran unit Y. Dengan rumus Y net K sama dengan W0J tambah sigma Z kali WJK. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran Y, maka Y net K sama dengan Y net sama dengan W01 tambah sigma ZJ kali WJK, sehingga dihasilkan hasil itu sama dengan minus 0,24. Selanjutnya kita mencari nilai Y-nya. Nilai Y-nya itu didapat dari rumus 1 per 1 tambah epsilon pangkat Y min Y net K, sehingga dihasilkan nilai sama dengan 0,44. Selanjutnya kita akan melakukan langkah 6, yaitu hitung faktor delta di unit keluaran YK. Karena jaringan hanya memiliki satu unit keluaran, maka kita menggunakan rumus T kurang Y kali Y kali 1 kurang Y, maka dihasilkan nilai sama dengan minus 0,11. Suku perubahan bobot WJK dengan laju alpha sama dengan 0,2 dihasilkan delta W01 sama dengan minus 0,02, delta W11 sama dengan minus 0,01, delta W21 sama dengan minus 0,01, delta W31 sama dengan minus 0,01. Langkah 7, hitung penjumlahan kesalahan dari unit tersembunyi.
dengan rumus delta net J sama dengan sigma delta K kali WJK. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran, maka dihasilkan delta net 1 itu sama dengan 0 minus 0,05, delta net 2 sama dengan 0,03, delta net 3 sama dengan 0,04. Faktor kesalahan delta disembunyi dengan rumus delta net J kali ZJ kali 1 kurang ZJ, sehingga dihasilkan delta 1 itu minus 0,01, delta 2 0,01, delta 3 0,01, sehingga didapat suku perubahan bobot ke unit sembunyi delta PIJ itu dengan cara rumus laju alfa dikali delta J kali XI, sehingga menghasilkan nilai seperti dalam tabel. Z1 dengan X1 itu bernilai minus 0,02 dan seterusnya. Selanjutnya langkah 8, hitung semua perubahan bobot. Hitung semua perubahan bobot. Perubahan bobot ini keluaran dengan cara rumus WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK, sehingga didapatkan nilai W11 baru yaitu 0,49, W21 baru sama dengan minus 0,31, W31 baru sama dengan minus 0,41, W01 baru sama dengan minus 0,12. Dan selanjutnya kita akan menghitung perubahan bobot unit tersembunyi, yaitu menghasilkan dengan rumus PIJ baru sama dengan PIJ lama ditambah delta PIJ, sehingga dihasilkan hasil akhir yaitu Z1 dan X1 itu bernilai 0,2, Z1 dengan X2 bernilai 0,3, Z1 dengan 1 bernilai minus 0,03, Z2 dengan X1 0,3, Z2 dengan X2 0,1, Z2 dengan 1 0,3, Z3 dengan 1 minus 0,1, Z3 dengan 2 minus 0,1, Z3 1 sama dengan 0,3. Iterasi diteruskan untuk pola kedua, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, T sama 1, dan seterusnya. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang metode backpropagation neural network. Terima kasih atas perhatiannya.